Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 50. Aku yang sakit, kamu yang nafsu. Kenapa kalian begitu bodoh? Hah. Buff. Pukulan demi pukulan dilemparkan tanpa pandang bulu ke arah beberapa pria yang terkulai tanpa daya. Seorang laki-laki tinggi berdiri di depan mereka, dengan tubuh mereka yang penuh lebam. Keempat pria berotot itu mencoba untuk tetap diam, meskipun dalam hati mereka mengerang kesakitan. Mereka tahu bahwa kesalahan kecil bisa mengakhiri hidup mereka. Laki-laki di depan mereka adalah Rendra, seorang pria yang kejam dan tidak mengenal ampun. Saat itu, ia penuh kemarahan karena beberapa anggota timnya melakukan kesalahan yang menurutnya sangat fatal. Mereka berani mencoba menyakiti wanita yang menjadi cintanya dalam hidup. Saat itu, ia ingin sekali menghapus Arga dari muka bumi karena terbakar oleh rasa cemburu saat melihat Arga dan pasangannya menikmati makan malam mesra di pinggir jalan. Pria itu sendiri yang memerintahkan keempat orang itu untuk menabrak mobil Arga. Dipenuhi oleh emosinya sehingga melupakan bahwa Anjani pasti berada di dalam mobil yang ia benci itu. Untungnya, mobil lain datang dan menggagalkan rencananya, menghadang dan menghentikan mereka. Awalnya, mereka berani untuk menghadapi orang-orang di dalam mobil yang menghadang mereka, tetapi ternyata semua orang di dalam mobil itu bersenjata. Dan belum selesai sampai di situ, dua mobil lain muncul dari belakang. Semua orang yang keluar dari mobil itu juga mengenakan seragam hitam yang sama seperti mobil sebelumnya dan membawa senjata api. Akhirnya, mereka melarikan diri, meninggalkan mobil mereka di tempat itu. Yang anehnya, mereka sama sekali tidak dikejar. Mereka bersepakat untuk tidak memberitahu Rendra tentang kegagalan mereka, karena mereka tidak ingin dianggap gagal dalam menjalankan tugas mereka. Tapi, nyatanya, mereka masih menjadi target kemarahan Rendra, karena pria itu membatalkan perintah mereka dengan alasan yang mereka tidak tahu. Maafkan aku, sayang, nyaris saja kau terluka karena kebodohan mereka. Tunggulah sebentar lagi, aku akan segera menyingkirkan suamimu yang bodoh itu. Kita akan bersatu dan hidup bahagia bersama anak-anak kita kelak, ucapnya sambil menatap gambar seorang wanita di ponselnya. Tangis pilunya membuat siapapun yang berada di dalam ruangan itu merasa ngeri. Keempat orang itu merasa lega ketika Rendra akhirnya meninggalkan ruangan itu. Dengan wajah yang masih merah karena marah, Rendra menuju sebuah kamar di mana ia sering melepaskan emosinya. Kamar Ratu, tempat dia selalu melepaskan semua emosinya pada wanita hamil itu. Namun, langkahnya terhenti oleh suara seseorang. Suara yang tidak akan pernah ia tolak atau lawan. John berdiri di belakangnya. Rendra, ayah ingin berbicara denganmu. Tanpa berkata apa-apa, Rendra mengikuti ayahnya ke sofa yang berada di dekat mereka. Apa yang sudah kau lakukan semalam? Apakah kau ingin mencelakakan Arga dan istrinya? Tanya sang ayah. Rendra masih diam, tapi wajahnya mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Suara ayahnya memancarkan rasa kecewa yang begitu berat. Sudah kubilang berkali-kali padamu, kau tidak boleh menyentuh keluarga Baskoro, ucap John dengan tegas. Aku harus menghentikannya. Dia selalu mengambil segalanya yang kuinginkan. Dulu Ratu, dan sekarang Anjani bahkan telah menjadi istrinya. Rendra bersikeras. John menggosok pelipisnya. Anaknya memang selalu bertindak tanpa pikir panjang. Padahal wanita yang telah dia incar telah menikah sejak pertama kali mereka bertemu. Untuk kali ini, ayah mohon padamu, carilah wanita lain selain istri Arga Birawa Baskoro. Ada banyak wanita cantik di luar sana, nak, ucap John. Tapi mereka tidak seindah wanitaku. Mereka hanya memiliki kecantikan fisik tapi kebusukan di dalam. Mereka hanya memikirkan uang, Rendra menjawab. Apapun yang terjadi, jangan membuat masalah dengan Baskoro lagi. Ayah tidak ingin berselisih dengan Galih. Bukan karena ayah takut padanya, tapi karena ayah tidak ingin perselisihan ini merusak bisnis Tuan Samuel. Mereka yang selama ini memberi kita kesempatan untuk hidup lebih baik. Jelas John. Rendra berjanji ini tidak akan berdampak pada bisnis kita.
Rendra akan menyelesaikan ini sendiri, ucap Rendra. John pergi. Tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan mengubah pikiran putranya. Sebelumnya, dia telah memberi perintah pada semua orang yang dipercayainya untuk menolak setiap permintaan Rendra yang melibatkan keluarga Baskoro dengan risiko nyawa mereka. Dia ingin Rendra tidak bergantung padanya sebagai pelindung. Dia ingin Rendra bertindak sendiri dan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Dia ingin Rendra belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Di lain tempat, Fanny dan Raihan sedang berada di rumah Anjani. Dia memang cantik, penuh kasih, dan sangat penyabar. Pantas saja kau jatuh cinta padanya, kata Fanny. Apakah kau merasa cemburu? Raihan bertanya. Aku tidak merasa dia akan menjadi sainganku. Pemiliknya terlalu ganas dan brutal. Sepertinya yang akan menjadi sainganku adalah dia. Fanny menunjuk ke arah bayi gemuk yang sedang didekap oleh Raihan. Mereka berada di rumah Randika saat ini. Raihan awalnya hanya ingin bertemu Randika dan ibunya. Tapi tidak disangka Anjani dan Dharma juga ada di rumah itu. Benar. Dari awal aku juga sudah jatuh cinta pada pria tampan ini, kata Raihan sambil mencium perut Dharma, membuat bayi gembul itu tertawa. Dari dalam ruangan, Anjani membawa nampan berisi teh hangat dan sepiring ubi rebus. Meskipun Anjani belum tahu detail hubungan antara Raihan dan Fanny, ia yakin kedua anak muda itu akan menjadi pasangan yang mesra selanjutnya, tentu saja setelah dia dan suaminya. Jangan repot-repot, kami hanya mampir sebentar. Tadi dia bilang udah lama nggak ketemu sama Ibu Ningsih, kata Fanny. Nggak repot kok, Dok, sahut Anjani. Cukup panggil namaku saja. Fanny memotong perkataan Anjani. Kalian sepertinya sudah tak bisa terpisahkan lagi. Kalian sudah pantas jika memiliki momongan, kata Anjani dengan niat menggoda pasangan muda di depannya. Ya, setelah ini kita akan pulang untuk membuat momongan, ya kan, Beb? Ucap Fanny sambil tersenyum lebar. Anjani hanya menggeleng-geleng kepala melihat sepasang manusia yang sama-sama suka bercanda itu. Sepertinya Raihan sudah menemukan pasangan yang tepat untuk mendampinginya. I'm serious, baby, ujar Fanny dengan semangat. Kau pikir aku takut? Sayang, jawab Raihan. Dari arah dalam, Ibu Ningsih dan Randika hanya tertawa mendengar tingkah konyol pasangan baru itu. Keduanya memang bisa membuat suasana menjadi lebih hidup. Nggak usah ngeledekin mereka berdua, Mbak, ngabisin tenaga. Bukannya malu, malah tambah malu-maluin, celetuk Randika, yang langsung disambut tawa oleh Anjani dan ibunya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Raihan dan Fanny berpamitan untuk pulang. Dharma, boleh aku bawa ke rumah? Tanya Raihan dengan bercanda. Udah sore, lagian sebentar lagi papanya pasti akan menjemput. Bisa ngamuk kalau tahu anaknya dibawa kamu. Rai, sahut Anjani. Kakak, pelit banget sih. Pinjem aja nggak boleh, gerutu Raihan sambil menyerahkan Dharma pada Anjani. Lah, dia kata Dharma jas hujan bisa main pinjem-pinjem. Randika keluar dan mengambil Dharma dari gendongan kakaknya. Selalu seperti itu. Keberadaan Dharma selalu membuat orang di sekitarnya merasa bahagia. Tidak heran jika Arga, yang notabene hanyalah ayah sambung, sudah sangat menyayanginya seperti ia menyayangi putranya sendiri. Sayang, ke apartemen yuk. Aku kan belum pernah kamu ajak ke sana, ujar Fanny sejak menjadi pasangan. Ia belum pernah datang ke apartemen kekasihnya. Nggak usah, aku gampang kilaf kalau cuma berduaan sama kamu, sahut Raihan. Kakak, kita rayakan mobil baru kamu. Kan hebat sudah bisa beli mobil baru. Ya, please, sayang, pinta Fanny dengan manja. Jangan alay deh, mobil aja yang dirayakan. Lagian, kamu maksa banget sih pengen ke rumahku. Jangan-jangan kamu ada rencana jahat ya? Fanny memukul pelan bahu Raihan yang masih fokus pada jalanan sore itu. Memangnya nggak boleh berkunjung ke rumah pacar? Tanya Fanny dengan wajah cemberutnya. Cie-cie, pacar, mau mojok nih. Ceritanya sama pacar. Ledek Raihan. Emangnya salah, ujar Fanny yang wajahnya sudah memerah. Dengan senang hati, aku layani semua keinginanmu. Cium, peluk, kamu boleh lakukan sesukamu. I'm for sale this night, honey. Canda Raihan dengan mengedipkan satu matanya genit. We'll see. Tak berapa lama kemudian,
Mereka tiba di apartemen milik Raihan. Fanny terkesan. Apartemen bergaya minimalis itu terlihat begitu mewah dengan penataan yang sempurna di setiap detailnya. "Kamu yang menata ini sendiri?" tanya Fanny yang merasa takjub dengan detail setiap ruangan yang ada di apartemen Raihan. Kamu mau minum apa, Beb?" tanya Raihan. "Apa saja. Sekalian makan kalau ada." "Lapar soalnya," jawab Fanny. "Tadi diajak mampir makan dulu nggak mau. Sekarang udah sampai sini lapar. Makanya kalau dibilangin yang nurut. Aku pesan online saja ya. Di lemari pendingin juga nggak ada bahan makanan," ucap Raihan. "Sate Padang, Kepkei seafood, pentol, sama ayam geprek yang level 10, sahut Fanny. "Kamu mau makan apa lagi kesurupan, Beb? Aku sampai bingung nulisnya," tanya Raihan yang heran dengan pesanan Fanny yang banyak. "Kan hitung-hitung kamu belajar. Besok kalau aku ngidam, kamu udah nggak kaget jika tiba-tiba aku minta yang macem-macem?" Timpal Fanny. "CKK, iya ini udah dipesanin, Nyonya. Jangan ngomel-ngomel," kata Raihan. "Sayang, cium," pinta Fanny. "Perasaan aku yang hyper. Kenapa kamu yang jadi gatel sih, Beb?" cibir Raihan sambil terkekeh.